wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Kak Marisa. Dari TK dan SD Budaya. Apa kabar teman-teman? Kak Marisa, suaranya masih keras. Luar biasa. Gendut. Ya tadi. Suara kakak sudah jelas? Sudah. Ya, baik, kakak ulang ya. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kalau kakak tanya apa kabar, teman-teman jawabnya gini ya. Sehat, kuat, ceria. Oke? Coba ya. Apa kabar teman-teman dari TK dan SD Bunaya? Sehat, sehat ya teman-teman. Nah, semoga teman-teman selalu semangat juga. Wah, kalau kakak boleh tahu kelas berapa aja nih teman-teman? Kelas 1. Kelas 2. Teman-teman, ada yang tahu nggak sih hari ini kita mau apa nih? Jalan-jalan. Keliling kota. Keliling kota ya kita. Keliling kota. Dari berkenalan dengan apa, lalu akan ada dongeng dan pansain yang akan dibawakan oleh Kania teman-teman. Oh iya teman-teman, tadi belum perkenalan nih. Kenapa? Halo Mami. Hari ini kakak nggak sendirian nih. Kita sambut dulu tim dari Perpustakaan Umum Jakarta Selatan. Yang pertama ada Ibu Evita Disaiferda selaku Kepala Perpustakaan Umum Jakarta Selatan. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Mbak Marisa. Anak-anakku sekalian semua. Pagi Bu. Lalu selanjutnya ada Ibu Maksum Asmasari selaku Kepala Seksi Perpustakaan. Pagi Bu Sari. Selamat pagi, Mbak Marisa. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum. Baik. Anak-anak semua. Waalaikumsalam. Dan hari ini ada kakak-kakak juga nih yang akan menemani kalian semua pada hari ini. Ada Kak Norma, Kak Adit, Kak Dodo, Kak Sanas, Kak Zaki, Kak Fazrin, Kak Cempaka, Kak Rahmi, dan terakhir ada Kak Nia. Halo kakak-kakak semua, sehat-sehat dan tetap semangat ya. Ya. Nah, kakak juga mau menyapa Kepala Sekolah Bunaya Islamic School yaitu Ibu Fadlia serta para guru pendamping dari TK dan SD Bunaya. Selamat pagi Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu sehat selalu ya. Terima kasih sudah memberi kepercayaan kepada kami untuk membagikan pengalaman kepada siswa-siswi di sekolah Bapak Ibu sekalian. Nah, teman-teman, sebelum kita berkeliling perpustakaan secara virtual, sama-sama kita dengar dulu yuk sambutan dari Kepala Sekolah Bunaya Islamic School. Kepada Ibu Fadlia, dipersilahkan. Ya, Mi. Terima kasih kepada MC ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ya, yang sama-sama kita hormati Ibu Evita Dwi Saiferda SHMSI selaku Kasudit Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Terima kasih Ibu ya, yang sama-sama kita hormati Kak Nia dan Kak
Dodo ya, Kak Nia sebagai pendongeng dan Kak Dodo sebagai petugas MOKA hari ini yang akan membersamai kita. Ya, apa kabar? Sudah hadir kah? Ya, alhamdulillah, terima kasih. Yang kami hormati Ibu Anisah Syaukat sebagai kepala sekolah SD Bunaya Islamic School beserta staf dan juga guru-guru TK Bunaya Islamic Preschool beserta staf yang kami banggakan dan juga yang kami cintai Ananda, anak-anak murid TK dan SD Bunaya Islamic School beserta orang tua yang mungkin mendampingi di rumah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa mengikuti acara literasi and fun science di virtual ya, Zoom meeting hari ini. Ya, kami mengucapkan terima kasih kepada Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Selatan ya. Ibu, terima kasih karena kami diberikan kesempatan untuk mengikuti acara virtual ya untuk wisata tur perpustakaan di Perpustakaan Jakarta Selatan ya. Alhamdulillah, kita sebenarnya pinginnya sih hadir ya, langsung datang ya melihat di perpustakaan, tapi memang kondisi yang belum memungkinkan, maka kita belum bisa mengadakan itu gitu ya. Alhamdulillah sekarang sudah bisa difasilitasi dengan virtual trip gitu ya, wisata tur perpustakaan. Nah, kami di SD dan di TK Bunaya ya sedang mengadakan Pekan Literasi Bunaya. Salah satunya adalah kita ingin mencapai capaian pembelajaran literasi dan STEM pada kurikulum Merdeka. Karena kami di TK khususnya sedang menerapkan kurikulum Merdeka. Kita menjadi salah satu sekolah penggerak tahap 1 yang lolos ya di DKI Jakarta, gitu ya. Dan capaian pembelajaran literasi dan STEM ya itu kita kemas dalam acara, salah satunya adalah ini. Rangkaian acaranya sebenarnya kemarin Bu Guru sudah membuat vlog ya, anak-anak sudah melihat tentang toko buku ya dan buku-buku yang ada di sana, terus jenis-jenis perpustakaan. Nah, nanti salah satunya adalah perpustakaan yang akan kita lihat di sini di Jakarta Selatan ya. Kemudian juga anak-anak sudah sedang ya membuat proyek buku ya, karena kita memang harus berbasis proyek ya untuk meningkatkan kreativitas anak ya. Anak-anak boleh membuat buku apa saja yang mereka inginkan. Kemudian juga bermain peran ya. Siapa yang jadi pustakawan, siapa yang jadi pengunjung ya. Kemarin sudah ada. Nah, nanti anak-anak kita akan lihat betapa besarnya perpustakaan yang ada ya. Kita di sekolah juga ada perpustakaan, tapi pasti tidak sebesar perpustakaan dan kearsipan di Jakarta Selatan ya. Ya nanti kita lihat ya. Kemudian kita juga ingin bekerja sama ya dengan orang tua untuk membacakan buku cerita di rumah. Dulu kita pernah juga ada program Gernas Baku, Gerakan Nasional Orang Tua Membacakan Buku pada Anak di Rumah ya. Karena itu di sekolah kita sudah menstimulasi anak, maka kami juga berharap di rumah orang tua ya ayah bunda bisa juga membantu untuk membacakan buku cerita, karena dari situ anak akan tahu banyak tentang apa yang ada di dalam buku, dan lebih lagi anak akan mengetahui dan menambah kosakata baru gitu ya, sehingga itu akan meningkatkan kemampuan literasi anak ya. Jadi ketika kita ingin mengajarkan anak membaca, kita tidak bisa mengabaikan anak dulu untuk membuka buku, melihat isi buku, ya, membaca gambar. Itu adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh anak, karena targetnya bukan sekedar bisa membaca,
tapi senang membaca buku dan memahami bacaannya. Kalau sekedar bisa baca cepat ya, tapi memahami dan senang terhadap buku ya, terhadap bacaan itu yang harus kita tanamkan sejak dini ya. Maka di TK dan SD Bunaya ada yang namanya pojok buku ya. Di tiap kelas ya ada rak-rak kecil untuk meletakkan buku. Jadi nanti kalau anak-anak mau bawa buku sendiri dan di sekolah disimpan atau kita sumbangkan untuk sekolah ya untuk menambah koleksi buku, silahkan gitu ya. Karena memang anak-anak perlu sering melihat ya buku dan membaca, meskipun anak-anak belum bisa baca, tapi dia bisa membaca gambar ya. Nah itu, maka kami sangat berharap kerjasamanya juga dengan orang tua di rumah ya, baik di TK dan SD Bunaya. Baik, itu saja ya, karena nanti kita langsung aja ya kita lihat dan dengarkan dongeng dari Kak Nia yang luar biasa gitu ya. Baik, sekali lagi Miss Eva ucapkan selamat mengikuti acara literasi and fun science ya. Nanti akan ada kegiatan sains yang menyenangkan buat anak-anak, dan terima kasih banyak sekali lagi kepada Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Selatan yang sudah memberikan waktu dan kesempatannya kepada kita hari ini. Ya, Miss Eva akhiri dengan pantun ya. Anak-anak senang membaca buku. Buku komik menjadi kesukaan. Mari bekali diri dengan ilmu. Sering-seringlah datang ke perpustakaan. Ya, satu lagi, Gunung Rinjani tertutup hutan, hutan lebat terlihat asri. Mari kita lihat perpustakaan untuk tingkatkan kemampuan literasi. Ya, baik itu saja dari Miss Eva. Mohon maaf lahir batin ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutannya. Nah, teman-teman, tadi kita sudah dengar sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Nah, acara selanjutnya kita sama-sama dengarkan dulu yuk pembukaan acara oleh Ibu Evita Dwi Saifirda selaku Kepala Perpustakaan Umum Jakarta Selatan. Silakan Ibu Evita. Ya, terima kasih Mbak Marisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Hajah Fadilah MPD selaku yang mewakili dari TK dan SD Bunaya, Kania dari komunitas Ayo Dongeng Indonesia, para pengajar dan guru pendamping, siswa-siswi peserta kegiatan wisata literasi yang tentu Ibu banggakan, serta rekan-rekan suku dinas perpustakaan dan kearsipan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan wisata literasi. Insya Allah hari ini anak-anakku dari TK dan SD Bunaya akan mengikuti kegiatan wisata literasi bersama kakak-kakak dari Sudin Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kak Nia dari komunitas Ayo Dongeng Indonesia. Meskipun kita berkumpul secara virtual melalui Zoom meeting, tetapi tidak mengurangi keseruan dan semangat kita untuk tetap berliterasi pada pagi hari ini. Dalam kegiatan ini, kalian, anak-anakku saya kalian, akan diajak mengenal Perpustakaan Umum Jakarta Selatan secara lebih dekat dengan virtual room tour, berkenalan dengan perpustakaan keliling atau MOKA, mendengarkan cerita seru dari Kak Nia, serta melakukan percobaan sains sederhana. Anak-anakku sekalian yang Ibu banggakan,
Walaupun pada saat ini Provinsi DKI Jakarta sudah berada di level 2 PPKM dan layanan perpustakaan umum Jakarta Selatan telah dibuka kembali bagi masyarakat, bagi anak-anakku sekalian juga bisa beranjang sana atau mendatangi perpustakaan secara langsung, serta beberapa sekolah pun sudah melakukan pembelajaran tatap muka. Akan tetapi kita tidak boleh lengah, kita harus tetap menjaga kesehatan, terus mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Kita berdoa bersama semoga penularan virus COVID-19 dapat dihentikan, pandemi segera berakhir, dan kita dapat beraktivitas seperti semula. Baiklah, Bapak, Ibu, anak-anakku sekalian, dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim, kegiatan wisata literasi bersama TK dan SD Bunaya saya buka. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru pendamping serta anak-anakku sekalian dari TK dan SD Bunaya yang ikut berpartisipasi pada acara pada pagi hari ini. Terima kasih pula saya ucapkan kepada Kak Nia dari komunitas Ayo Dongeng Indonesia yang terus-menerus mensupport kami dari Sudin Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam menyemarakkan wisata literasi pada pagi hari ini serta kegiatan-kegiatan kami lain dalam berliterasi. Akhir kata, selamat mengikuti kegiatan ini dan semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Evita atas sambutan dan pembukaannya. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, kita foto bersama dulu yuk. Ada yang kameranya masih mati, belum dinyalakan, boleh dinyalakan terlebih dahulu ya. Minta bantuan mama papa di rumah. Oke, ayo. Sudah siap teman-teman? Siap? Coba acungkan jempol kalau sudah siap. Sudah siap? Oke, sudah siap semua ya. Nah, sebelum foto nih, kakak mau kasih tahu teman-teman, kita fotonya pakai, sebentar, kelihatan nih. Nah, kita berfotonya teman-teman menggunakan gaya huruf L. L itu apa sih, Kak? L itu melambangkan literasi, teman-teman. Huruf tangan kanan melambangkan huruf L ya. Siap? Siap, teman-teman? Baik. Kak Sanas, Kak Adit, tolong diabadikan. Slide pertama. 1, 2. Cheers. Slide kedua. 1, 2. 3. Slide terakhir. Oke. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih teman-teman semua. Nah, selanjutnya kakak mau bertanya dulu nih sama teman-teman. Tadi sudah dibahas sedikit oleh Ibu Fadliyah. Kalau di sekolah teman-teman ada perpustakaan. Berarti teman-teman sudah tahu dong perpustakaan itu tempat apa? Boleh dinyalakan mic-nya teman-teman. Di-unmute. Kakak mau tanya dulu nih sama teman-teman. Teman-teman ada yang tahu dong? Ya, betul. Lalu tempat apa lagi? Tanya Intan. Membaca buku. Betul. Membaca Apa lagi? Membelajar. Betul, buat belajar. Ada yang tahu lagi? Membaca buku. Membaca buku. Membaca buku sudah, belajar sudah. Untuk apa lagi? Ayo. Di situ tidak boleh berisik. Nah. Ada yang tahu lagi? Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Perpustakaan itu sebagai tempat belajar sambil bermain. Jadi kita bisa bermain sambil membaca buku. Nah, teman-teman ada yang sudah pernah ke Perpustakaan Umum Jakarta Selatan sebelumnya? Belum ya? Nah, kira-kira ada apa aja nih ya di perpustakaan ini? Sama-sama yuk, biar lebih jelas kita lihat video pengenalan Perpustakaan Umum Jakarta Selatan dulu. Disimak teman-teman. Kak Adit, tolong diputar videonya.
Adit, maaf, tidak ada suaranya nih videonya. Nah, itu dia tadi teman-teman, sedikit cuplikan tentang perpustakaan Jaksel. Nah, karena tadi baru videonya, sekarang kita akan diajak berkeliling di perpustakaan Jaksel nih teman-teman. Ada Kak Cempaka, Kak Dodo, Kak Zaki, dan Kak Fazri nih yang akan mengajak kita berkeliling sekaligus berkenalan dengan Moka. Moka apa ya kira-kira ya teman-teman ya? Daripada berlama-lama, silakan kakak-kakak. Oke, terima kasih Kak Risma. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Halo, baik. Wah, Anor. Kakak, suaranya kecil, Kak. Kakak, suara kecil, Kak. Suara kecil. Coba. Ya. Suaranya kecil. Gimana? Tadi kalau nggak salah Karisa udah ajarin ya kalau ditanya apa kabar, jawabnya gimana? Sehat. Oh, gimana gitu ya? Apa kabar teman-teman semua? Sehat. Kuat. Kenapa hari ini kita dari Halo teman-teman, pagi ini kita akan perpustakaan Jakarta Selatan dengan saya Kak Norma dan tentu saja Kak Cempaka. Nah, kita mau ngapain Kak hari ini? Kita mau keliling. Tadi teman-teman bilang tidak ada yang tahu perpustakaan itu apa sih? Tadi kayak udah tahu deh Kak. Udah tahu ya, tempat membaca katanya. Tempat menyimpan buku, Kak. Ntar, maaf ya ada motor lewat, ada motor lewat. Ya jadi kita hari ini mau mengajak teman-teman ya Kak. Nanti kita bajunya kembaran loh Kak. Kakak dari TK mana? Aku dari TK Ganteng. Juga dari TK Ganteng. Kacau banget TK ya. TK aku dah. Aku TK deh. Kayak teman-teman kita hari ini dari TK dan SD Bunaya. Betul kita hari ini harus olahraga. Betul. Tetap ganti baju ya Kak ya. Mohon maaf ya teman-teman. Oke, kita akan keliling-keliling, tapi sebelum kita masuk ke dalam, ini adalah gedung perpustakaan umum Jakarta Selatan. Bisa dilihat Kak Jaki.
Nah, Ada 2 lantai ya, Kak? 2 lantai. Di mana Kak lokasinya? Lokasinya ini yang penting banget kayaknya sih dekat dari TK Budaya. Kita ada di Jalan Gandaria Tengah 5 nomor 3. Di dekat mana Kak? Aku Di nggak Suaranya kecil. Alas School Kebayoran kalau tahu. Nggak tahu Nggak tahu Kak. juga di sampingnya Kelurahan Bela. Nggak tahu. kecil. Suaranya kecil. Suaranya kecil. Gimana sekarang? Masih kecil Kak? Suaranya kedengaran. Kecil banget. Kecil. Suaranya putus. Suaranya kecil nih. Kedengeran. Kedengeran ya. Nah, Kedengaran. Kedengeran. Udah kedengeran ya teman-teman? Dah. Udah kedengeran? Sudah. Jadi lebih dekat dengan Mall Gandaria dari City. sini. Teman-teman kalau habis ke mall nih nanti bisa mampir ke sini karena kita buka setiap hari apa nih, Kak? Hari Senin sampai hari Minggu. Alias tiap hari. Tiap hari. Jam berapa Kak? Jam 10 sampai jam 3 sore gitu. Jadi kalau habis makan siang nih nanti hari Sabtu Hai malam. habis itu Mampir mampir ke sini. dulu. Jangan lupa ajak mama papanya, adiknya, Adik, kakaknya, kakak. omnya, tantenya, neneknya, kakeknya semua ya Kak. Ah, buta semua. Gitu. Nah, sebelum kita ke dalam Dalam. ya kan nih. Kita ke sebelah sini dulu. Iya, ada yang mau apa sih? dikenalin dulu. Kalau membaca buku di Perpustakaan Umum Jakarta Selatan, nggak harus di dalam ruangan Kak. Kita punya ruangan yang namanya Oh iya benar. gazebo yang juga. enak banget lah. Ternyata Kak Zaki di sebelah sana ada gazebo ya Kak Zaki. Nah, enak banget untuk duduk santai sambil membaca buku. Kita ada 2 ya, Kak? Oh ada 2, betul. Kalau udah bosan nih baca di dalam, kita mau cari lihat yang hijau-hijau dulu nih Kak. Jadi kita bisa baca di gazebo juga. Nah, setelah dari gazebo, kita mau tunjukin sesuatu yang spesial nih. Spesial banget nih. Tadi Apa udah tuh, Kak? disebut-sebut ya. Namanya mocha. Mocha itu minuman, Kak? Nah, itu dia. Sepertinya Kayaknya Seger tuh, Kak. Kita habis olahraga, kita harus dengar kata mocha itu langsung. Coba Kita kalau lihat dulu ya, di sana sebelah udah ada yang biru-biru seperti itu. Coba dilihat berarti benar mocha minum. Coba lihat ke sana. Ini food truck, Kak. gitu ya. Coba dulu. Apa itu yang jualan, Kak? Halo, Adik. Wah, baik nih, Kak. Kakak apa kabar nih? Ah, suaranya kurang kencang, maaf. Adik, apa kabar nih? Adik-adik apa kabar? Adik-adik gimana kabarnya? Baik. Tadi kalau ditanya kabar, gimana kabarnya? Sehat. Sehat. Ceria. Sehat. Dan ceria. Kak Dodo, tadi kalau kita nyebut-nyebut mocha tuh apa sih Kak Dodo? Nah, mocha itu case dudang suara. Coba dulu ya. Iya betul Iya. Kak. Jadi mocha itu sebenarnya bukan minuman, Kak. Mocha itu adalah motor dan mobil pustaka, Kak. Motor dan mobil pustaka. Iya, Kak. Apaan tuh Kak? Nah, jadi seperti yang kakak dan adik-adik lihat ini, jenisnya seperti mobil perpustakaan keliling, Kak. Oh, Jadi- perpustakaan keliling. Iya. Ini bukan food truck, tapi bawa Bukan. buku. Berarti Kak Dodo gak jualan? Enggak. Jadi apa Kak tadi perpustakaan ini? Nah, jadi dengan perpanjangan layanan yang diberikan oleh Sudin Perpustakaan dan Kearifan Jakarta Selatan, Kak, untuk menjangkau warga-warga yang jauh dari perpustakaan. Oh, gitu. Jadi keliling-keliling ke Jakarta Selatan semuanya nih Iya, Kak. Kak. Kita Biasanya keliling. kemana aja tuh Kak? Nah, kebetulan Kak, kalau kita biasanya ke SD, Taman, Sekretariat Warga, dan HBKB, Kak. Ke TK juga nggak Kak? TK juga ada, Kak. TK dan PAUD juga ada, Kak. Oh, jadi bisa ya Kak? Bisa, Kak. Gitu. Terus Kak, biasanya ini kan bukunya banyak nih Kak. Bukunya ada berapa sih Kak satu mobil kayak gini Kak? Bukunya ada berapa nih, Kak Fajri nih? Bukunya ada sekitar 500 sampai 1000 adik-adik. Oh, banyak ya, Kak? Banyak. Jadi adik-adik nggak perlu khawatir, Kak. Nggak kebagi buku atau rebutan sama temennya. Karena
banyak. Tapi buku buat anak-anak ada nggak kak? Ada adik-adik Bukunya banyak. ini dari kalangan adik-adik, remaja sampai dewasa dan ibu bapak juga ada kak. Oh ada. Buat Ada. saya yang masih TKB gini ada Oh, kak. Kan Norma masih TK loh. Saya masih belajar menulis membaca Iya, nih. masih belajar mengenal huruf aku. Iya, betul kan. Nih, contohnya untuk buku adik-adik nih. Ada senangnya pergi ke kebun binatang. Nah, adik-adik siapa yang suka ke kebun binatang? Aku. Ragunan kak. Iya, Ragunan. Juga ada bukunya loh. Tuh, kita kayak melihat gajah. Beli. Ada juga Apalagi badak. banyak sekali adik-adik. Tidak hanya buku ini aja kak. Kita juga ada buku apa Badri? Bu, cerita sejarah Amerika Nah, adik-adik. tapi Ya, berbentuk komik kak. Jadi kita itu Gila, ini bukunya maksudnya apa? Apa? maksud apa? Komik apa kak? Jadi ini komik sejarah kak. Jadi sejarah yang sekarang itu tidak hanya tulisan Tulisan semua gitu. sekarang berbentuk gambar juga ada kak. Jadi Lebih asik tuh kak. lebih asik ya Iya, buat dan lebih dibaca. menarik. Nah, seperti yang tadi kakak bilang, Kak, Tidak. kalau buku cerita ada nggak sih kak? wah ada kak. Buku cerita misalnya nih, kisah 25 nabi. 25 Nabi dan Rasul kak. Wah, Iya. pas banget kalau buat bulan puasa nanti ya Iya, kak. Gitu. Sebentar lagi kan mau puasa nih. Nah, buku untuk ibu guru, Kak. orang tua yang mengantar juga ada kak. Seperti ini, contohnya Wah, buku buku membuat kue. resep. Iya, siapa tahu kan ibu gurunya atau ibu-ibu yang mengantarnya tertarik nih untuk mencobanya di rumah kan kak? Oh iya betul betul. Wah ini bisa referensi untuk nanti nih kak buka puasa. Iya kak. Atau buat jualan kak. Bener banget, Jualan Kak. di bulan Buat puasa. usaha ya, Kak? Iya betul. Nah, ada juga buku untuk membuat minumannya kak. Masa habis makan gak minum kan? Nah, ini ada Kalau untuk bapak-bapaknya ada kak? Ada kak. Untuk bapak-bapaknya seperti ini, Apa tuh kak? Ternak kak. ternak Lebah. lebah. Emang lebah diternak kak. Enggak nyengat kak. Enggak, jadi lebahnya itu berbeda kak. Itu lebah madu kak. Lebah madu, lebahnya khusus untuk madu kak. Oh gitu kak. Aku kalau ada lebah lari kak. Ngomongnya pahit-pahit ya. Kak, Dia lagi. Kak, ini kalau teman-teman dari TK Bunaya mau undang perpustakaan keliling gimana caranya kak? Gampang sekali ya Kak Badri ya. gampang sekali adik-adik. Hanya mengirimkan surat kepada Perpustakaan Umum Jakarta Selatan kak. Nah, setelah itu nanti akan disurvei dulu kak. Lokasinya muat mobil yang mana? Emang mobilnya ada berapa sih Kak Dodo? Dari tadi nggak bilang mobilnya ada Iya, berapa? oh, Jangan-jangan lupa. cuma satu Iya. lagi. Kak, kita itu ada memiliki 11 armada mobil dan 2 armada motor. Ada Kak. motor kak? Oh, ada motor. Karena kan tidak semua itu bisa dijangkau oleh mobil kak. Maksudnya yang kayak masuk gang gitu ya Iya. Kak? Oh gitu. Makanya kita ada motornya juga. Oh gitu. Oke. Ke Norma ada lagi yang ditanya. Gratis nggak Kak kalau datengin mobilnya ke sekolah? Gratis dong kak, tanpa dipungut biaya sepeser pun. Gratis. Kalau baca buku di sini juga gratis Kak? Gratis kak. Oh gratis. Tidak Ya. hanya membaca loh kak. Kalau aku datang ke sini kira-kira ada yang dongengin nggak Kak? Kita itu tidak hanya menyediakan buku saja kak, bisa juga mengajarkan baca tulis Wow. dan juga membacakan buku cerita kak. Wow. Wah, kayaknya seru Kak banget tuh Dodo kak. ya, Kak Dodo yang bacanya. Iya, kakak dan teman-teman pokoknya. Oke, dari Kak Dodo ada lagi nggak yang mau diomongin nih? Mungkin Atau adik-adik ada yang mau bertanya? boleh adik-adik ada yang mau ditanya? Ada yang udah pernah ngelihat mobil pustaka? Tidak. Aku Tidak. Di taman-taman Tidak. belum pernah. Nanti bu gurunya kalau Wah, kan pernah. Waktu itu aku lagi jalan-jalan di mall. Bukunya boleh di teman nanya teman nanya. Iya. Boleh. Bukunya boleh dibawa pulang nggak? Boleh dibawa pulang nggak? Boleh
dibawa pulang nggak? Kalau untuk di mobil, bukunya hanya bisa baca di tempat saja adik-adik. Kalau pinjam boleh Kak? Di mana Kak? Nah, kalau mau pinjam buku, itu datang langsung ke kantor Perpustakaan Umum Jakarta Selatan. Tapi kan jauh Om. Jauh. Oh, ada yang lebih mudah lagi. Kalian bisa baca buku digital. Apaan tuh? Apaan tuh? Ata juga punya. Di Ata Jakarta. punya. Punya. Ata punya. Iya, di Ata situ punya buku dinosaurus tentang dinosaurus. buku anim. Nanti kita Nanti di tunjukin. dalam ada buku dinosaurus dan buku yang lain-lain deh. Yang hilang. Anim ada nggak? Nah, adik-adik, langsung aja nih kita ke dalam ya. Ya. Kakak. Sekian dari kakak. Dadah. 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 Nah, teman-teman, tadi kita udah kenalan sedikit sama yang namanya MOKA atau motor dan mobil pustaka. Sekarang kita akan ajak teman-teman langsung ke dalam Perpustakaan Umum Jakarta Selatan. Yuk, ikutin kami yuk. Jadi ternyata MOKA itu bukan minuman itu ya? Bukan Kak, bukan minuman, tapi kita jadi tambah seret nih Kak. Nah, itu dari perpustakaan. Kalau mau masuk ke perpustakaan, karena kita masih dalam pandemi ya Kak, ada protokol kesehatan yang harus dipatuhi. Miss, kok ada ondel-ondelnya? Sama ondel-ondel. Ini Bapak ondel-ondel. Nanti kita cari anak ondel-ondel ya. Berapa? Yuk, kita ondel-ondel. Ondel-ondel. Harus cuci tangan. Kalau nggak Ondel-ondel. ondelnya bisa marah. Kalau nggak cuci tangan, ondel-ondel. Bisa. nanti ondel-ondelnya marah. Iya. Iya. Oke. Setelah cuci Pokoknya tangan, kayaknya merah. cek suhu tubuhnya. Kumisnya hitam. Nah, Ada ondel-ondel lagi. jadi teman-teman yang mau masuk ke perpustakaan. Ada ondel-ondel lagi Kak katanya. Ada ondel lagi. Ini ibunya. ondel-ondel. Kalau ada bapaknya, ada ibunya, kira-kira ada anaknya nggak Kak? Ada dong. Nanti kita kasih tahu ya. Ondel-ondelnya kena pintu. Di belakang pintu nggak kena pintu. Dia lagi ngintip. Dia agak pemalu ya. Nah, teman-teman, Beda sebelum pintu masuk deh. ada protokol yang harus ditaati. Kemudian jangan lupa barcode peduli lindungi dan pengunjung ya. Nah, ini sama seperti masuk mall ya Kak Cinta ya. Atau nggak tahu, Miss. Kenapa? Aku udah tahu. Udah tahu gue. Keren ya. Pinter banget. Nah, karena tadi suhu kita masih di bawah 37,5, jadi kita udah boleh masuk ke dalam. Tuh, nih, yuk udah masuk. Perpustakaan. Lobby. Mbak, kalau kita udah masuk ke dalam lobby, yang pertama kita lakukan adalah ke arah sebelah kanan dulu, yaitu adalah area sirkulasi. Apa? Sirkulasi karena di area sini kita bisa membuat keanggotaan. Kemudian untuk meminjam dan mengembalikan buku. Nah, keanggotaan tadi gimana sih Kak cara jadi anggota Perpustakaan Umum Jakarta Selatan? Teman-teman pasti pengen tahu. Tapi apa namanya gampang banget sebetulnya cuma tinggal membawa kartu identitas, KTP atau KK, berdomisili di DKI Jakarta. Kemudian nanti udah bisa diproses jadi anggota deh gitu. Kalau yang belum punya KTP gimana Kak? Betul, kalau nggak punya KTP gimana Kak? Gunanya pasti belum punya KTP ya. Iya, kita harus fotokopi kakak atau kalau udah punya kartu identitas anak, kartu identitas. Kalau ada kartu KTP untuk anak-anak ya Kak? itu dapat dari mana, Miss? Kenapa? Kartu identitasnya. Oh, bisa ditanya ke mama papanya ya. Nah, nanti kalau sudah jadi anggota, emang kita dapat apa sih Kak kalau udah jadi anggota perpustakaan? Yang spesial nih kalau udah jadi anggota bisa bawa bukunya itu, pinjam bukunya, bawa pulang ke rumah. Wah, tadi ada teman-teman yang nanya tuh Kak, gimana minjemnya? Jadi
Jadi kalau udah punya kartu anggota boleh pinjam berapa buku Kak? 2 eksemplar Dua. bisa dibawa pulang. Waktunya berapa lama Kak? 14 hari atau 2 minggu. Oh 2 minggu, terus boleh diperpanjang lagi Kak? Kalau Bisa belum diperpanjang sampai puas deh. Ada 2 minggu kemudian lagi ya. Sampai 2 minggu. Nah Kak, kalau misalnya dalam satu keluarga ada mama, kakak, anaknya 2, semuanya boleh pinjam buku Kak. Kalau semuanya udah jadi anggota berarti bisa pinjam semua. Kalau tadi Katanya ada anak ondel-ondelnya. Nanti kita cari. sabar ya. Kita belum kirim kata-kata ya. Keren banget perpustakaannya. Iya sayang udah di perpustakaan. Udah di dalam nih kita. Kita udah di dalam. Nah, terus habis itu kalau tadi dalam satu keluarga ada 4 orang sudah jadi anggota semua, berarti bisa bawa buku sampai 8 buku sekaligus ya normal. Wah banyak ya Kak. Makanya teman-teman nanti kalau kesini jangan lupa mendaftar jadi anggota perpustakaan umum Jakarta Selatan. Kalau udah ke bagian sirkulasi jangan lupa kalian harus meletakkan tasnya, makanan, minuman itu tidak boleh ke dalam ruang perpustakaan. Jadi bisa diletakkan Sama di di locker. Bisa punya kuncinya sama petugas di sirkulasi. Nah, Oke. teman-teman udah gak sabar untuk melihat apa ondel-ondel nih kayak. Coba kalau ketemu aja ke belakang juga di mana? Ada yang lihat ondel-ondel? Di sana Kak. Itu Di bawah. Di bawah situ. Ada yang lihat anak ondel-ondel? Ada. Ada di bawah. Ada di bawah. Di bawah. Laki-laki sama perempuan. Warna putih. Ada warna merah sama warna putih. Warna merah sama warna putih. Kok warna merah sekarang baik? Yuk nonton ondel-ondelnya. Teman-teman tahu nggak sih ada ruangan kok ada ondel-ondelan? Kayak gini tadi ada juga kenapa ada ondel-ondelan? Ini ruangan apa sih Kak? ini namanya beranda Betawi. Apa itu Kak? Beranda Betawi adalah miniatur dari isinya apa Kak? Isinya semua koleksi yang berkaitan dengan kebudayaan Betawi dan juga Jakarta. Jadi ada buku Kak. Ada buku, ada foto, ada video. Nah, jadi kita bisa nonton juga tuh di perpustakaan. Itu video Jakarta dulu Kak. Coba ada. Nah, Karena Betawi. Gitu. Ada yang pernah lihatnya di mana? Ini Bapak siapa ini? Ini Pasar Senen. Ini keren loh. Ada di kota, ada yang tahu kan makanan dari khas Betawi. ayo ada bir peletok Kak. Sama keren loh. Kayak tontonan Teletubbies. Itu kayaknya kayaknya itu di pasar. Iya bener banget. Tadi ada Pasar Senin. Pasar Senin ini Pasar Senin. adalah video zaman dulu ya, mungkin di tahun 80-an atau Apel. 90-an seperti itu. Yuk Kak Zaki udah Ada kita udah apel. lihat kira-kira. Ada apel. Berapa? Oke, ini Kak Zaki dikasih lihat sedikit tentang Beranda Betawi. Setelah itu kita akan langsung masuk ke perpustakaan ruang layanan anak. Miss, ada banyak itu foto-foto. Oh iya benar. Ada banyak foto-foto. Betul, ada banyak foto-foto, foto bekasnya aja, tokoh-tokoh Betawi, pejabat DKI, Kami terus juga ada gubernur DKI dari masa ke masa, pesawat juga dan ya lain-lain. yang meninggal. Kenapa? Yang itu yang ini pesawat. Pesawat? Ada 2. Pesawat? Iya, Ada pesawat Kak? foto pesawat. Pakai topi. Tuh. Topi. Nah, Itu. Itu gubernur. Enggak, ini ada wali kota dari Jakarta Selatan. Itu seragamnya ya, teman-teman, mirip sama pilot ya. juga Bukan. kira
Bukan pilot. Ini itu seragam dari pejabat wali kota Jakarta Selatan, teman-teman. Ada tangga di atas langit. Kita mau kemana lagi nih Kak Norma, Kak Cempaka? Langit, tangga di atas langit, tangga di atas langit. Tangga di atas langit. Ada tangga di atas langit. Ini suaranya nambah. Oke, teman. Tangga di atas langit. Odanya nambah. Ada ruang layanan anak. Ini kita di mana nih Kak? Ini adalah ruang layanan anak. Jadi teman-teman kalau ke perpustakaan umum Jakarta Selatan, nah ruangan ini khusus untuk kalian karena koleksinya adalah semua buku anak ya Kak. Dari usia berapa tuh? 0 tahun sampai 12 tahun. Teman-teman usianya berapa nih? Teman-teman usianya berapa? 8 tahun. Aku 7. Berwarna dari temboknya, raknya, meja-mejanya, lihat. Ceria banget ya Kak? Betul. Nah, jadi ini ada sebuah ruangan layanan anak. Terus di sebelah sana, nah ada Karisa. Oh itu MC kita Kak, Karisa. Dan ada nah, dulu sebelum pandemi kalau kita Dulu kayak udah lama banget. Siapa namanya? Apa? Pandemi, kalau misalkan kita mau ngadain wisata literasi kayak gini, kita datangin teman-teman dari sekolah itu datang ke perpustakaan kan. Terus ngadainnya di sini. Iya. Makanya kita berdoa ya teman-teman, semoga pandemi cepat berakhir. Jadi teman-teman bisa datang ke perpustakaan langsung dan seru-seruan sama kita ya Kak. Gitu. Nah kita lihat lagi. Jadi ini bukunya apa aja nih Kak? Ini banyak banget nih soal kiri. Macam nih Kak, ada mulai dari pelajaran, ada buku cerita, buku belajar ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, pokoknya macam dinosaurus. Ata punya buku tentang dinosaurus. Oh, kita juga punya buku tentang dinosaurus. Terus kita ini adalah sama dari oh jadi ini koleksinya nih semua Pak. Ini koleksi semua anak-anak semua nih Kak. Ini anak-anak semua lihat raknya warna-warni ya teman-teman. Raknya warna-warni, bukunya juga warna-warni Kak. Teman-teman jadi pengen Buku warna-warni, kayak pensil. Jadi sebelum koleksi untuk teman-teman ya. Kayak pensil warna. Kalau buku di perpustakaan, kamu lihat ya. Ini ada nomor-nomornya nih kayak Zaki nih. Ada nomor dan ada warna-warnanya Kak. Iya, ini buat memudahkan kita untuk menemukan buku atau mencari buku. Nah, nomor-nomor ini ada warnanya tersendiri. Jadi tiap nomor melambangkan warna. Salah. Warna. Warna melambangkan nomornya. Nah, misalnya orange nih, orange semua. Nah, ada yang hijau ya Kak. Ini hijau ini kelas 200. Subjek agama. Tentang Kak. agama ya Kak? Iya, betul. Jadi teman-teman kalau mau cari buku gini, aku mau cari buku tentang agama. Oh, tinggal cari yang warna hijau. Betul. Kalau mau buku tentang buku cerita bisa cari di orange seperti ini. Gitu ya, teman-teman. Itu bedanya perpustakaan dengan apa ya? Kalau di rumah Kak. Di rumah. Kalau di rumah kan kita nggak ada warnanya Kak. Nggak ada ya. Mungkin diwarnai sendiri pakai pensil warna. Nah, Terus ada apa lagi nih Kak Norma? Aku Cempaka di sebelah sana. Coba Kak Cempaka ada apa nih? Tadi kita udah lihat buku di rak, ternyata di perpustakaan itu isinya nggak cuma buku loh teman-teman. Apalagi tuh Kak? Bukannya perpustakaan itu baca doang Kak? Itu tempat untuk belajar dan bermain. Mas Nathan menyanyi. Mau nyanyi? Mau nyanyi. Ini ada tahu ini apa? Apa ya? Anggung. Yang kamu nyanyi. Kalau angklung itu dari mana? Yang terbuat dari bambu ya? Ya. Iya dari bambu Kak. Dari bambu betul.
Angklung itu alat musik dari Jawa Barat. Masuk bambu itu ya sukaannya siapa ya? Apa ini Kak? Ada kupu-kupu. Ini jeruk Kak. Strawberry. Oh, stroberi. Lu kan makan stroberi karena asam. Asam. Makanya biar manis. Iya, betul. Ini adalah salah satu contoh alat peraga atau mainan edukatif. Bener nih yang buat TK, yang playgroup. Ada kupu-kupu sama bebek. Kupu-kupu sama bebek. Bebek yang mana? Kupu yang mana? Ayo. Ini bebek. Di atas. Di atas. Di atas. Mana? Oh iya. Aku di bawah. Nah, nanti nggak pernah TK Kak. Di atas. Jeruk yang mana ya? Yang jeruk. Ini jeruk. Di atas. Jeruk di atas. Jeruk di atas. Jeruk ada di atas. Satu lagi. Di bawah. Ada apa lagi Kak? Ini perpustakaan atau taman main? Cuma itu mainan. 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 Nah, ini ada apa sih teman-teman? Boneka. 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 Ada buku cerita tentang boneka. Cerita boneka. Boneka Bubi. Nah, teman-teman, jadi di perpustakaan itu juga ada boneka. Untuk apa biasanya Kak Zaki? Kita pakai untuk mendongeng. Halo, Maya mendongeng. Tentu saja. Gimana sama Kak Zaki ya kan? Mainan kupu-kupu. Ini kita bersama, boleh nanti kakak dongengin. Oke, kalian sini dulu ya. Gitu. Oke, kalau cembangan kita lanjut. Ada apa lagi nih Kak? Kita kasih lihat buku-bukunya ada apa aja sih. Teman-teman pasti udah gak sabar mau tahu buku yang ada di buku itu apa. Oh, ini ada apa nih Kak? Mejanya penuh dengan buku nih Kak. Dipajang-pajang. Dipajang nih, udah banyak banget nih bukunya. Ini kita jualan buku apa gimana Kak? Enggak dong. Oh, enggak Kita jualan mau buku. pamer sama teman-teman. Katanya nggak boleh ria. Iya, nggak boleh ria. Ada sepatu. Pengetahuan boleh Kak. Oh, buat pengetahuan saja. Ada sepatu. Biar teman-teman jadi pengen gitu datang ke sini. Ini bukan pamer tapi ini adalah pengetahuan Pengetahuan ya. Oke, jadi di perpustakaan itu bukunya banyak banget teman-teman. ya. Ada yang seperti kayak di depan ini nih. Ini buku apa sepatu Kak? Ayo. Sepatu. Sepatu apa bukunya teman-teman? Sepatu. Buku. Buku. Ada juga sepatu. Ada juga yang bilang Buku. Sepatu. Kita punya mainan buku. ternyata dia Ada ceritanya macam bagus ya. Zaman sekarang tentu udah unik gini ya kanalnya. Jadi ini tematik ya Kak. Biasanya kita Sama sesuai judulnya sepatu baru dan bentuknya langsung seperti sepatu. Bentuknya kayak sepatu. Iya, Iya, teman, soalnya Kak. buku ini bercerita tentang sepatu. Sepatu baru, Bu. Ini sepatu juara. Jadi bentuknya juga mengikuti deh seperti sepatu karena bercerita tentang sepatu. Nah, betul. Nah, terus ada buku apa lagi Kak? Nah, tar dulu. Yang spesial juga yang beda. Ini buku ini tidak seperti buku biasa yang hanya kertas-kertas tipis gitu, Kak. Tapi ini kalau teman-teman bisa lihat, ini bentuknya seperti busa-busa gitu. Iya, softbook ya Kak. Softbook. Kita punya banyak banget. Nih, contohnya kayak gini juga nih. jadi nggak khawatir basah ya Kak? Betul. Bisa Nah, untuk ini tapi mengenali teks. buat teman-teman yang mungkin masih playgroup, Playgroup, basita. Kak juga bisa Kak. Aku punya buku itu buat ada aku yang masih bayi. Oh, keren banget. Aku mau nanya. Aku mau nanya. Iya, Apa? boleh. Itu Mau tanya Atan di sekolahan punya buku itu di buku bantal. Apa? Punya apa? Punya apa, sayang? Buku bantal. Buku bantal? buku bantal. Buku bantal ada, Buku apa? bantal. Ada namanya buku bantal, teman-teman. Tapi itu biasanya buat yang kayak bayi 1 tahun, 2 tahun. Kita juga punya tapi tidak terlalu banyak.
Kamu Kamu punya? Kalau gitu buat adik-adik kita yang seperti masih pengenalan warna, pengenalan bentuk, ini juga ada ya teman-teman, buku yang seperti ini. Nah, lanjut lagi Kak Cempaka, ada buku apa lagi? Tadi udah buat belajar warna, buat belajar angka. Terus Yang buat teman-teman kelas 1, kelas 2, Kak. nah dulu nih ada lagi nih kalau yang mau belajar Membaca yang ya? belajar baca betul buat teman-teman Betul. kelas 1 nih, kita punya juga warna-warni buat belajar membaca. Terus ya Kak, yang spesial dia bisa buat warna juga. Ini boleh diwarnain, Kak. Kita ada buku Cerita. Nah, dongeng asal usul binatang, teman-teman yang mau cerita. Binatang ya. Ada binatang. Burung. Burung. Nah, apa ini? Kambing. Kambing. Kambing digendong apa itu? Kambing digendong siapa ini? Usa. Kita. Rusa tuh kambing. Citah ya. Rusa digendong sama Citah ya? leopard, bukan? Oh, leopard. Makan tutul. Nah, ini kalian bisa baca di dongeng asal usul binatang. Ini banyak banget di perpustakaan kami, teman-teman. Ada apa lagi? Ada cerita Nusantara. Cerita rakyat Nusantara. Ini juga dalamnya warna-warni ya Kak. Wow, ilustrasinya bagus sekali. Buku di sini berwarna-warni pokoknya Kak. Terus tadi yang suka dinosaurus. Dinosaurus aku juga punya tuh. Gede kan? Bukuku besar sekali loh dinosaurusnya. Sama enggak sama buku kalian di rumah? Terus Kak, ini bahasanya bahasa Inggris loh. Oh, Jadi ada yang bisa buat belajar bahasa Inggris juga ya Kak? Nah, seperti ini teman-teman. Ada buku apa lagi Kak? aku punya yang spesial. Nih, ini. Coba ya, ini adalah buku yang spesial yang dimiliki perpustakaan. Kenapa spesial? Karena kita coba Ini lihat buku dalamnya. atau atlas? Besuka. Itu bukunya Atlas berisikan tentang negara-negara di dunia. Makanya pas kita buka, Coba hitung ya. Kita hitung bareng-bareng ya. Kita hitung Kita bareng-bareng buka ya. bareng-bareng. Kita buka bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Wah, ada apa itu, Kak? Ada yang muter-muter, Kak? Ada yang tahu? Ada yang tahu ini apa? keren. Bumi. Itu bumi. Bumi. Oh iya, benar banget. Kalau gitu kita cari bareng-bareng ya. Pulau Indonesia di mana? Aku pengen ngomong. Coba Indonesia ada di mana? Ada yang tahu? Pulau Indonesia itu ada di belakang. Ayo kita cari bareng-bareng. Mana? Nah, itu Indonesia. Indonesia ada di belakang. Nah, teman-teman ada yang udah pernah lihat belum buku yang seperti ini? Belum. Nanti kakaknya datang ke perpustakaan Jakarta Selatan ya, kita baca bareng. Kemudian ada apa lagi? Kalau dibuka keluar, kalau ditutup enggak. Ini peta budaya. Wah, itu lihat tuh. Itu Itu apa? Orang tahunya apa? Kalau beruang. Masa beruang? Oh, beruang ada. ada tumbuh-tumbuhan khasnya. Benderanya juga ya, Kak? Terus ini nih kalau ditarik. Apa itu, Kak? Oh, di dalamnya ada peta lagi. Itu peta apa, Kak? Peta mana ada? Apa di sini? Yuk, dah. Kemudian ada di apa lagi? Sama itu tadi. Ulang. Ulang. Mana? Tadi ada belum lihat. Yang sebelahnya. Yang mana? Yang mana? Ini yang sebelahnya bunga. Oh, yang itu yang ditarik? Nah, Itu sama. Sama? itu Afrika. Afrika. Oh, itu peta Afrika, Kak? Sama enggak? Sama enggak? Sama dong. Nah, nanti bisa dibaca lagi ya, teman-teman. Ada Kita buku. masih ada buku yang spesial lagi. Apa lagi tuh, Kak? Aduh, banyak banget. Itu. Ada yang gerak nggak, teman-teman? Teman-teman coba lihat. Ada yang gerak nggak? Lihat kok gerak. Ada yang gerak ya? Ada hewannya.
Jadi ini adalah salah satu buku yang interaktif atau bisa bergerak. Tapi kok ada tembok yang robos? Ada tembok yang roboh. Itu bukan tembok yang roboh ya. Ada tembok yang roboh. Itu cover bukunya teman-teman. Jadi Kak juga sangat interaktif nih teman-teman. Coba kita kasih lihat Kak. Miss, wow. Wah. Wow. Miss. Ya, Itu dia. Wow. Ini dia bisa di kalian bersembunyi. Kemudian nah, kita bisa baca buku bersama-sama dan sambil bermain. Ini asik Kak. banget ini. Iya sayang. Kak, aku pengen nanya. Iya boleh. Tila punya banyak buku di rumah. Itu apa itu, Kak? 100 buku. Yang ininya. Iya 100 buku. Wow, Banyak biasa. Nanti bisa dibacakan di rumah ya. Bisa kamu nanya itu apa aja sih yang itu yang ini. Nah ini bukunya bisa kita main jungkat-jangkit ya. Iya. Itu apa itu yang lambat itu yang aku banyak di rumah. Ternyata kulkas lebih berat daripada apa nih hewan apa ini? Apa ya itu? Nah seperti ini teman-teman. Jadi bukunya bisa buat main juga. Iya, bareng-bareng ya Kak. Yuk lanjut lagi di belakangnya ada apa? Kita rapikan dulu nih teman-teman. Terus itu. Nah, Ada lagi yang gerak-gerak Kak? Yang Aku punya buku banyak di rumah. Oh banyak deh. Ini nih. 1, 2, 3. Wow. Wah, apa itu, Kak? Kak, ada yang berubah, Kak? seru banget kan? Untuk lihat cerita selanjutnya. Betul. Dan yang terakhir ini. Kok bisa berubah? Oh, ini jadi sedih. Ini masih ada dalamnya lagi. Kalau orang lagi Ini ada buku. Nah, jadi buku-buku yang kita miliki juga cuma buku biasa ya kan? Nah, ini lagi nih, satu lagi nih. Kakak yang itu, aku yang ini deh. Ya, kakak duluan ya. Sekaligus nih teman-teman bantu kakak baca ya. Ini adalah buku tentang novel Harry Potter. Ada yang pernah nonton Harry Potter? Saya pernah. Aku pernah sampai episode ke-6. Pernah sampai episode ke-6. Apa tulisannya, Kak? Ada. Kak Jaki nggak lihat? Coba kita balik lagi. Nggak ada tulisannya, Kak. Aku bakal lihat tulisannya mana. Ini ada. Aku kelihatan. Ini itu akan muncul gambar. Aku kelihatan. Ada yang tahu teman-teman ini buku apa? Di Zoom lagi ada yang bisa lihat ya. Buku tentang Iya, jadi Kak Cempaka ini adalah buku itu yang titik braille. buat itu nggak kelihatan, Mbak. Jadi teman-teman, buku ini adalah buku braille. Buku braille itu apa Kak Cempaka? Buku untuk teman-teman kita yang kurang beruntung yang tidak bisa melihat atau teman-teman tunanetra. Ada kecil. Oh, buat keren juga ya. Orang yang buta. Titiknya ada Tonjol, ada tonjol dan ada artinya. Itu yang Kalau teman-teman punya teman yang tunanetra, tetap bisa diajak ke perpustakaan buat baca buku gitu. karena ada buku khusus. Nah, ada lagi buku braille yang lebih keren lagi ya. Dia juga berwarna. ada gambar zebra. Ada gambar zebra. Tapi ini teman-teman ini adalah buku braille Yang di atas yang ini ada titik-titiknya, tapi ada tetap tulisan Latinnya. Berbahasa Inggris ya, Kak? Berbahasa Inggris, tapi nanti bisa dibantu ya teman-temannya. Nah, yang paling spesial Kak Cempaka ada apanya sih? Kalau teman-teman bisa lihat. Tapi kan, Kak, kalau teman-teman yang nggak bisa lihat, kan nggak bisa lihat gajahnya, Kak. Iya, tapi ternyata nih coba Kak Zaki di zoom sedikit bisa lihat gajah nih. gajahnya timbul teman-teman tuh ada Ada gajah. Iya, gajahnya timbul lihat nggak ada garisnya timbul bisa diraba. Jadi teman-teman yang tunanetra bisa ngebayangin bentuk gajah. Oh, gajahnya Ada belangainya panjang.
Badannya besar. Bisa dirasakan jadi Ini gajah. hewan lain Kak. Nah, kalau hewan yang berbulu ternyata nih teksturnya juga ada seperti bulu-bulu gitu. Terus habis itu zebra kan warnanya ada dua ya. Warna hitam dan Warna putih. merah. Warna ini warna Itu kayak yang di belakang. ya. Itu yang di belakang. Itu kayak di belakang. Itu kayak di depan. Nah, ya kan benar beda loh teman-teman. Jadi teman-teman yang tunanetra bisa membayangkan nih bahwa zebra tuh ternyata garis-garis. Terus garisnya ternyata nggak satu warna. Iya, karena tiap warna itu berbeda. Iya, boleh mau tanya apa sayang? Itu kayak yang di belakang zebranya. Kenapa? Yang di belakang itu bukan yang di depan itu. Enggak. Buku. Di sampingnya. Oh ini. Ya. Iya, sama. Sama dong. Nah, jadi Kita cari itu belakang. Kak. Tapi ngadepnya ke belakang sama ke depan. Oh, menghadapnya beda. Oke. Nah, itu tadi buku-buku yang ada. Iya, ular. Aku takut. Kan normalnya takut ular. Kan nggak takut. Nggak tahu. Anak kecil mau tanya. Takut. Jadi Buat kebakaran. Jakarta Selatan. Ada ular nanya. Kata panggil Ada gambar nggak? Buku gambar ada dong. Jadi Kita bisa mewarnai di sini ya Kak. ada buku untuk mewarnai dan ada buku yang spesial juga yaitu buku step by step atau cara-cara menggambar. Misalnya kita mau gambar bebek. Bebek tuh bukan dari angka 2 aja, tapi ada lah buku yang misalnya dari bulatan dulu dikasih segitiga, nanti ditambahin kakinya, nanti jadi gambar bebek. Itu kita punya bukunya teman-teman. Ini Kak Itu Cempaka kan tuh main tegak. gambar. Cempaka masih mainan. Namanya gerak-gerak. Ini bisa gerak-gerak. Nah, intinya banyak banget, masih banyak banget koleksi perpustakaan umum Jakarta Selatan yang seru-seru kayak begini. Teman-teman nanti bisa langsung datang buat memegang, membaca langsung ya Kak, kayak teman-teman. Di sini Ada yang spesial, ada ada yang lagi baca buku. Lihat ada teman-teman kita. Nah, teman-teman ini ada teman-teman kita dari Dan ada dari TK Budaya. Wah, lagi seru. lagi banget. fokus. Halo. Dada dulu dong. Ada ya? Udah ada Ini sekarangnya jadi 100 kok jadi 99. Ini teman-teman kita dari SD Keramat Pele. Ditunggu ya teman-teman dari TK dan SD Budaya untuk datang kayak teman-teman dari Sampela. Bila. Oke, Kak Cempaka kayak kita udah kelamaan. Pasti teman-teman juga nggak sabar untuk mendengarkan dongeng dan fun saya. Jadi kita akhiri saja dengan membaca Alhamdulillah. Mohon maaf ya teman-teman atas segala kekurangan. Saya Kanoma, Kak Cempaka, Kak Zaki, dan Kak Dodo. Pamit undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kembali ke Kak Lisa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi kita jadi tahu ya ada apa aja di perpustakaan Jakarta Selatan. Nah, tadi kita udah berkenalan juga sama Moka. Moka apa tuh? Ada yang ngasih Apa perpustakaan keliling? Kakak, mobil pustaka. Atan mau nanya. Iya, mau tanya. Itu kok pakai itu sih? Biar lucu. Nah, teman-teman, ini dia nih yang kalian tunggu-tunggu. Kak Nia hari ini akan mendongeng sekaligus Kita lagi ngapain? Dongeng apa? Dongeng apa? Wah, kakak juga nggak tahu Dongeng apa? dongeng apa ya kira-kira? Kita panggil Kak Nianya yuk, sama-sama ya. Kak, Satu, kita dua, tiga. ngapain? Kak Nia.
panggil. Kania. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Kania? Salam. Karisa, apa kabar? Kania baik kabarnya, Kak. Oh iya, betul. Jawabnya gitu. Gimana Karisa kalau misalnya ditanya kabar? Sehat, kuat, ceria. Wah. Karisa, adik-adiknya semangat ya, dari tadi pagi sudah diajak berkeliling-keliling sama Kak Norma, sama Kak Cempaka, sama Kak Zaki, sama Kak Dodo. Tapi semangatnya masih terus berlanjut sampai sekarang nih Karisa. Hebat ya adik-adiknya ya. Tuh, keren-keren nih adik-adik kita hari ini. Kania juga mau berbagi cerita nih Karisa untuk adik-adik dari TK dan SD Bunaya yang sudah hadir di sesi Zoom hari ini. Wah, ceritanya tentang apa tuh, Kak? Tentang apa ya? Kalau kita lihat di virtual background-nya ada gambar apa ya adik-adik? Ada gambar apa, teman-teman? Rainbow. Rainbow, iya. Nanti ceritanya ada hubungannya dengan pelangi. Terus nanti habis cerita Kania juga mau ajak adik-adik bermain sambil belajar dengan percobaan sederhana Karisa. Nanti percobaan sederhananya juga berhubungan dengan pelangi. Wah, kayaknya teman-teman kita udah gak sabar nih, Kak. Boleh deh, silakan Kania. Oke, terima kasih Karisa. Halo adik-adik, masih semangat ya? Kalau tadi ditanya kabar dari kakak-kakak perpustakaan, bagaimana jawabnya adik-adik? Apa kabar semuanya? Sehat? Kuat? Semangat. Nah, Kania juga mau tahu kalau misalnya dari sekolah Bunaya, kalau ditanya kabar jawabannya bagaimana? Kalau adik-adik di sekolah biasanya kalau ditanya apa kabar adik-adik, jawabnya gimana sih? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Semangat. Allahu Akbar. Wah, Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. adik-adik juga punya jawaban yang keren nih dari sekolah. Kalau begitu Kania tanya sekali lagi ya, jawabnya yang kompak ya. Adik-adik dari TK dan SD Bunaya apa kabar? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Akbar. Wah, terima kasih adik-adik. Tadi Kania sudah melihat adik-adik bersemangat. Terus tadi ada juga sambutan dari Ibu Kepala Sekolah dari TK dan SD Bunaya ya, dari Miss Eva. Tadi Miss Eva ada pantun. Kania juga mau ikutan berpantun. Nanti adik-adik kalau misalnya Kania mengucapkan satu kalimat, adik-adik bilang cakep, gitu ya. Asyik. Oke. Kancil, ada buaya. Cari buah yang besar, dapatnya buah duku. Adik-adik kecil dari sekolah Bunaya, kalau mau pintar harus rajin baca buku. Nah, itu dia pantun dari Kak. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini. Nah, kalau tadi Ibu Evita lalu Miss Eva menyampaikan kepada adik-adik kalau adik-adik ingin menjadi anak yang pintar, adik-adik harus rajin membaca, harus senang membaca buku. Sama seperti Kania senang sekali baca buku. Makanya kalau Kania mau bercerita atau membagikan dongeng ya kepada teman-teman semua, itu biasanya Kania baca buku dulu. Nah, cerita yang akan Kania bawakan ini juga dari sebuah buku. Tapi sebelum kita mulai, kalau gitu biar adik-adik semangat,
Biar nanti pada saat Kania bercerita boleh dimatikan mikrofonnya. Sekarang kita bersemangat sama-sama dulu ya. Keluarkan semuanya sama-sama ya. Siap? Semuanya boleh bersuara dengan menggerakkan tangannya. Semangat, aku minum air. Oke, boleh minum air putih dulu. Sekarang gerakkan tangannya ke depan. Adik-adik sudah menggerakkan tangannya ke depan. Ikuti Kania sama-sama ya. Ikuti nyanyiannya dan ikuti gerakan tangannya. Siap? Seperti ini. Kita mulai dari 1 jari. Oke, semuanya tahu? 1 jari berubah. Berubah jadi ulat. Wah, sekarang 1 jari menjadi ulat. Kalau sudah 1, selanjutnya berapa adik-adik? 2 jari berubah jadi kelinci. Kelincinya cepat 1. Masuk Nathan jadi kaki juga ya. Kalau Nathan jadi kaki boleh. Sekarang habis 2 berapa adik-adik? 3 jari berubah jadi kucing. Kalau sudah 3, kita lanjut 4 jari berubah jadi kupu-kupu. Mana sekarang jadi kupu-kupu? Oke, boleh jadi orang. Sekarang terakhir berapa habis 4? 5. Sama ya, lebih semangat ya. 5 jari berubah jadi harimau. Ada harimau Kevin, ada harimau Atalah, ada harimau Almira, ada harimau Jerome. Aduh, ada harimau Jordan. Wah, Jordan jadi harimau pakai. Wah, lucu sekali. Iya, sayang. Ya. Apa, Nathan? Selain harimau kan juga tangan kan bisa berhitung juga. Iya, betul. Bisa berhitung juga. Hebat sekali, Nathan. 2, 3, 4, 5. Iya. 7, 8. Oke. Jadi kita sudah main-main dengan jari. Iya, ada 10. Jadi 5 ditambah 5. Oke. Sudah siap mendengarkan cerita? Selama mendengarkan cerita, Kania punya peraturan. Apa ya peraturannya? Yang pertama, selama Kania bercerita, adik-adik tidak boleh ada yang dekat. Tidak boleh ada yang tidak boleh tidak boleh ada yang ngantuk, tidak boleh ada yang bersedih, dan tidak boleh ada yang menangis. Semuanya harus aturan yang kedua apa ya? Aturan yang kedua, selama Kania bercerita, adik-adik boleh bergantian bicaranya. Berarti saat Kania bicara, adik-adik boleh dimatikan mikrofonnya. Lalu kalau Kania ajak adik-adik untuk mengikuti gerakan, adik-adik baru boleh nyalakan mikrofonnya ya. Oke? Jadi ketika Kania bicara, suaranya harus dimatikan. Nah, terus peraturan yang ketiga, selama mendengarkan cerita dan bermain, adik-adik tidak boleh mengetik adik-adik ya. Siap? Iya, dan harus berkata baik, juga berkata sopan. Adik-adik dari TK dan SD Bunaya, anak-anak yang hebat, anak-anak yang pintar, pasti bisa.
Oke, sekarang kita mulai ceritanya ya. Ceritanya berjudul Ana dan Sapu Pelangi. Di sebuah negeri bernama Negeri Pelangi, hiduplah seorang anak perempuan bernama Ana. Siapa namanya adik-adik? Ana. Perkenalkan, namaku Ana. Na. Itu nama panjangku. Tapi kalian boleh memanggilku Ana. Aku tinggal di Negeri Pelangi. Aku senang sekali tinggal di Negeri Pelangi karena Negeri Pelangi sangat indah dan berwarna-warni. Wah, ternyata Ana tinggal di Negeri Pelangi. Tadi Negeri Pelanginya sangat indah dan berwarna-warni. Suatu hari, Negeri Pelangi mendapat sebuah surat. Suratnya datang dari negeri yang jauh sekali bernama Negeri Angin. Negeri Pelangi mendapat surat dari Negeri Angin. Negeri Angin menyampaikan bahwa Ratu Angin akan datang ke Negeri Pelangi. Ratu Pelangi yang membaca suratnya sangat senang karena sahabatnya si Ratu Angin akan datang dari Negeri Angin. Karena ingin menyambut sahabatnya, maka Ratu Pelangi meminta seluruh penduduk di Negeri Pelangi membersihkan tempat tinggal mereka juga istana. Semua warga senang sekali. Mereka berbondong-bondong membawa alat-alat kebersihan yang mereka punya. Mereka membawa sapu, mereka membawa kain, mereka membawa ember dan air, mereka membawa sekop dan semua alat kebersihan. Mereka semua bekerja bakti membersihkan lingkungan di Negeri Pelangi agar Negeri Pelangi bersih dan indah. Tidak lupa juga ada sebuah pelangi besar bernama Pelangi Abadi yang selalu terdapat di Negeri Pelangi. Tapi siapa yang membersihkan Pelangi Abadi itu ya? Wah, itu kan tugasku. Membersihkan Pelangi Abadi itu adalah tugasku. Wah, aku harus segera bekerja untuk membersihkan Pelangi Abadi. Sehingga ketika nanti Ratu Angin datang, Ratu Angin akan senang melihat Pelangi Abadi tampak bersih. Aku lupa ingin mengambil sapu pelangi ajaibku. Sapu pelangi ajaibku ini aku pakai untuk membersihkan pelangi. Terus embernya? Nah, kita simak dulu ya, Nathan. Nah, kemudian si Ana pergi ke tempat dia menyimpan sapu pelangi. Tering, ini dia sapu pelanginya. Tapi ketika sapu pelangi ingin diambil, ternyata Ana kesulitan untuk mengambilnya. Sapu pelangi, kenapa kamu tidak bisa diambil? Duh, kenapa kamu jadi berat sekali? Biasanya kamu mudah diambil. Ayolah sapu pelangi, kita harus bekerja sama untuk membersihkan Pelangi Abadi. Ternyata Ana kesulitan untuk mengambil sapu pelangi. Ana membutuhkan bantuan teman-teman untuk menariknya bersama-sama. Yuk teman-teman, bantu Ana menarik sapu pelangi agar sapu pelanginya bisa dipakai. Caranya tarik. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Tarik. Wah, terima kasih teman-teman.
berkat bantuan teman-teman, sapu pelanginya jadi bisa aku ambil. Tapi saat sapu pelanginya sudah diambil oleh Ana, sapu pelanginya meloncat-loncat. Tuing, tuing, tuing. Wah, sapu pelangi, kamu mau kabur kemana? Tunggu, 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 jangan pergi. Sapu pelangi malah terus meloncat-loncat. Tapi akhirnya Ana berhasil menangkap sapu pelangi. Hap! Dan saat Ana sudah berhasil menangkap sapu pelangi, shiu, shiu, shiu. Sapu pelanginya malah terbang. Aduh, sapu pelangi, ayo turun, turun. Aku tidak berani kalau kamu terbang terlalu tinggi. Ayo segera turun, turun, turun. Wah, ternyata si sapu pelanginya ngambek nih teman-teman. Dia tidak mau dipakai untuk membersihkan pelangi abadi. Ana berpikir, kenapa ya sapu pelanginya tidak mau dipakai? Dan saat Ana melihat ke arah sapu pelangi, dia perhatikan sapu pelanginya. Ternyata kamu kotor dan kusut ya sapu pelangi. Karena kamu kotor dan kusut, makanya kamu jadi tidak mau dipakai untuk membersihkan pelangi abadi. Kalau begitu, aku harus membersihkanmu dulu dan merapikanmu. Kamu harus bersih dan rapi. Ternyata Ana harus membersihkan dan merapikan si sapu pelangi ini teman-teman. Kalau begitu sekarang kita bersihkan dulu ya. Kita mandikan sapu pelangi dengan air dan sabun agar dia jadi bersih. Teman-teman bantu ya. Kita bantu membersihkan sapu pelangi agar bersih. Caranya kita guyur bersama-sama. Biur, biur, biur. Bersih, bersih. Biur, biur, biur. Bersih, bersih. Sama-sama ya teman-teman. 1, 2, 3. Biur, biur, biur. Bersih, bersih. Biur, biur, biur. Bersih, bersih. Nah, sapu pelanginya sudah bersih. Sekarang karena sapu pelangi sudah bersih, iya karena masih kusut, harus kita sisir dulu agar sapu pelangi jadi rapi. Ayo sekarang bantu aku menyisir sapu pelangi ya teman-teman. Yuk teman-teman. Punya rambut. Ini dia rambutnya. Tuing, 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 tuing. Sekarang kita sisir sama-sama ya. Caranya shred, shred, shred. Rapi, rapi. Shred, shred, shred. Rapi, rapi. Oke, sekarang kita sisir sama-sama lagi agar rapi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Rapi, shred, rapi, rapi. Terima kasih teman-teman. Berkat bantuan kalian, sapu pelangi sekarang sudah bersih dan rapi. Sekarang aku jadi bisa menggunakan sapu pelangi untuk membersihkan pelangi abadi. Ayo sapu pelangi, saatnya kita bekerja. La 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 la. Lalu Ana dan sapu pelangi membersihkan pelangi abadi. Supaya makin semangat membersihkan pelangi abadi, Ana melakukannya sambil bernyanyi. Pelangi, pelangi, alangkah indah. Merah, kuning, hijau, di langit biru. Pelukismu agung, siapa gerangan. Pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Wah, tidak terasa karena aku mengerjakannya dengan senang hati. Aku mengerjakannya sambil bernyanyi. Aku sudah selesai membersihkan sapu pelangi. Sudah membersihkan apa tadi? Pelangi abadi maksudnya. Pelangi abadi. Sapu pelangi dan Ana berhasil membersihkan pelangi abadi. Semua tempat di negeri pelangi sudah bersih. Semuanya tampak indah. Akhirnya
Tamu yang ditunggu-tunggu datang. Siapa tadi adik-adik tamu yang ditunggu? Raja Angin. Ratu Angin. Ratu Angin. Ratu Angin. Ratu Angin. Penduduk sudah tenang, semua penduduk sudah menunggu kehadiran Ratu Angin. Dan tiba-tiba muncullah suara ternyata itu adalah kendaraan si Ratu Angin. Ratu Angin turun dan mengunjungi negeri Pelangi. Ratu Angin senang sekali karena melihat negeri Pelangi sangat indah, sangat cantik dan berwarna-warni. Tak lupa juga Sapu Pelangi dan Ana menyaksikan kehadiran Ratu Angin. Ratu Angin lalu berkata, "Wah, negeri Pelangi memang selalu indah, berwarna-warni dan sangat menyenangkan. Pelangi abadi ini juga selalu bersih. Aku senang sekali berada di negeri Pelangi," kata Ratu Angin. Ana dan Sapu Pelangi yang mendengar ucapan Ratu Angin bersorak gembira. Hore! Ratu Angin senang bermain ke negeri Pelangi. Ratu Angin juga bilang kalau Pelangi abadi sangat indah. Wah, aku senang melakukan tugasku membersihkan Pelangi abadi. Terima kasih teman-teman sudah membantuku. Sampai jumpa lagi ya. Nanti kita bersihkan kembali Pelangi abadi bersama-sama. Dadah! Dadah. Dan akhirnya sejak saat itu Ana dan Sapu Pelangi selalu melakukan tugasnya dengan baik. Nah, itu dia teman-teman, kisah Ana dan Sapu Pelangi. Cerita ini Kania ambil dari sebuah buku cerita yang judulnya sama, berjudul Ana dan Sapu Pelangi. Kalau adik-adik mau membaca bukunya, kalau adik-adik kalau ada yang punya, boleh, bagus. Tapi kalau misalnya tidak punya bukunya, adik-adik bisa membaca bukunya di website www.literacicloud.org. Nanti boleh ajak orang tua ya, ajak ayah, bunda, papa dan mama, Abi dan Umi untuk membaca buku-buku yang ada di website www.literacicloud.org atau buku online yang ada di Perpustakaan Jakarta juga ada loh aplikasinya. Adik-adik bisa membacanya di rumah, aplikasi dari Perpustakaan Jakarta. Tapi kan jauh. Boleh dibaca secara online, Nathan. Nanti Nathan boleh ajak ayah atau bunda ya membacanya dari rumah. Nah, adik-adik, Kak Risa. Iya, Kak. Kak Risa. Nah, Kak Risa, tadi Kania sudah selesai cerita. Sekarang Kania mau ajak adik-adiknya bermain nih, Kak Risa. Tunggu, ini botol plastiknya buat apa? Nah, itu dia Kak Risa. Ada yang tanya botol plastiknya buat apa? Nah, kita akan membuat percobaan sederhana adik-adik. Kemarin sudah disampaikan untuk menyiapkan bahan-bahannya ya. Sudah? Sudah. Kalau gitu, sekarang kita coba buat sama-sama aja yuk. Kania sudah menyiapkan satu meja. Kania. Iya, sayang. Kania, aku nggak punya. Siapa itu? Ya. Oh, oke. Fatir sama Nathan. Kalau tidak punya, nggak apa-apa. Adik-adik boleh perhatikan saja. Adik-adik boleh lihat saja cara membuatnya. Nanti besok juga boleh adik-adik lakukan sendiri di rumah ya. Bisa ajak orang tua untuk mengerjakannya bersama-sama. Jadi kalau sekarang belum punya bahan-bahannya, adik-adik bisa cukup memperhatikan saja. Oke? Nah, Kak Risa, Kania
punya satu buah meja dan sudah ada di Zoom juga, boleh minta tolong dengan kakak-kakak dari Perpustakaan Jakarta Selatan untuk di spotlight mejanya. Aku pindah sekolah. Yang ini ya Kak. Nah, ini dia, betul sekali. Nah, adik-adik bisa dilihat di sini ya. Ini ada, Kania sudah punya satu buah meja di sini. Mejanya sudah ada bahan-bahan yang akan dipakai. Bahan-bahan yang akan kita pakai ada spidol. Iya, oke. Kita akan memakai spidol warna-warni. Lalu kita membutuhkan kertas tisu. Tuh, kita punya. Kita membutuhkan kertas tisu. Kita pakai 2 buah gelas. Boleh gelas plastik, boleh gelas kalau di rumah tidak ada gelas plastik juga tidak apa-apa. Boleh pakai gelas yang ada di rumah. Jadi pelangi ya? Iya sayang. Jadi pelangi bukan? Iya, sekarang kita coba dulu ya. Nah, satu lagi kita membutuhkan air. Airnya sampai penuh ya. Air keran juga boleh. Nah, sekarang langkah yang pertama, kertas tisunya kita lipat. Kalau ini sudah, lalu kita lipat lagi adik-adik. Nah, kita lipat jadi seukuran ini. Kita lipat jadi seukuran ini ya. Kalau sudah, kita akan memberi dulu, Miss. Bentar. Oke, terima kasih. Iya, silakan adik-adik menyiapkan bahan-bahannya dulu ya. Ini kita mau punya bahan-bahannya nih. Sudah? Kertas tisu sama gelas plastik nanti yang ada di rumah. Iya, yang ada. Gelas plastik sama pintunya. Pintunya kan? Mana? Di situ. Nah, sudah yang sudah boleh angkat jempolnya. Katia sudah ya sayang ya? Katia sudah, Fatimah sudah, Sadam sudah, Jordan sudah. Oke, banyak yang sudah. Kalau begitu kita lanjut ya. Nah, sudah dilipat, lalu kita ambil warna. Adik-adik boleh mengambil warnanya bebas. Boleh mengambil warna apa saja yang adik-adik suka. Kalau pelangi itu warnanya ada berapa ya adik-adik? Warna pelangi itu ada berapa ya? Warna pelangi ada 7. Mejiku hibiniu. Merah, hingga kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Tapi adik-adik boleh mewarnainya, kalau 7 kebanyakan adik-adik boleh mewarnainya 3 juga nggak apa-apa. Mewarnainya 2 juga nggak apa-apa. Nah, caranya seperti ini. Adik-adik warnai, boleh bebas. Warnanya boleh bebas nih. Boleh sayang, warnanya boleh. Nah, ini Kania sudah mulai mewarnai ya. Adik-adik bisa lihat di layar. Karena kertas tisu ini. Iya, karena kertas tisu sangat lembut, jadi adik-adik mewarnainya hati-hati ya supaya tidak sobek ya. Nah, seperti ini. Kania sudah mewarnai warna merah, nanti Kania akan menambahkan warna yang lain. Iya sayang, kelihatan. Nah, coba sekarang Kevin sudah lihat kertas yang Kania lipat? Merah. Iya, kertas yang Kania lipat, Kania beri warna di ujungnya sedikit berwarna merah. Iya, segini aja. Kertasnya warna merah sedikit saja. Dan nanti di bagian tengahnya kita biarkan berwarna putih ya. Bagian tengahnya tetap boleh bebas. Adik-adik boleh memberi warna selain warna merah. Mau warna kuning dulu boleh, warna hijau dulu boleh. Warna apa ya? Warna biru dulu boleh. Nah, sekarang Kania tambahkan warna orange di kertasnya. Nah, seperti ini adik-adik.
Jordan nggak punya warna merah, jadi Jordan pakai orange di pertamanya. Iya, nggak apa-apa. Bagus. Nah, Terserah. iya. Habis itu warnanya terserah ya sayang. Kalian boleh memberi warna sesuai yang kalian mau, sesuai yang kalian warna. Hati-hati karena kertasnya lembut, jadi gampang sobek. Nih, Kania sudah memberi 3 warna nih adik-adik. Kania sudah memberi 3 warna. Keren. Lanjutkan lagi ya. Udah 5. Wow, Sadam sudah 5. Iya. Hebat. Aku Nah, warna orange. adik-adik boleh terus melanjutkan mewarnai. Kania ingin memberi contoh kertas tisu yang sudah diberi warna. Ini dia, adik-adik bisa lihat di sini. Ya sayang. Aku nggak punya warna kuning. Nggak apa-apa. Kalau hanya ada 3 boleh. Kalau hanya punya 5 boleh. Nah, ini dia adik-adik. Mana? Oh, Arkan sudah ya. Oke. Kalau bisa tengahnya kosong ya sayang ya. Kalau bisa bagian tengahnya. Nah, iya Sadam betul. Sadam betul. Ya ini. Nih, kalau bisa seperti ini adik-adik, bagian tengahnya kosong ya. Bagian tengahnya kosong. Nah, ini dia yang sudah Kania warnai lengkap ya. Ini yang sudah Kania warnai lengkap. Kedua, ada garisnya 2. Warnanya dikit lagi sih ya. Nah, ini contoh yang sudah Kania warnai lengkap ya adik-adik ya. Udah di sini. Adam sudah, oke. Ya, di sini tapi yang di sini belum. Nah, sekarang Kania mau lihat yang lain kira-kira bagaimana? Ada yang sudah? Lihat dulu. Udah selesai belum? Aku belum. Oke. Adik-adik boleh sambil mewarnai ya. Tadi Kania sampaikan juga tidak harus 7 warnanya. Kalau adik-adik hanya punya 3, juga boleh hanya 3. Daun. Aku punya 10 spidol. Wow, banyak sekali spidolnya. Punya yang baru nih. Nah, seperti ini ya adik-adik ya. Kalau sudah diwarnai sisi dan kedua sisinya kita beri warna, tapi di bagian tengah-tengahnya kosong. Amin. Miss Arsila sedang Mana? Coba Arsila, Kania mau lihat. spotlight ya. Wah. Ya apa-apa. Oh, iya, Arsila coba ditunjukkan sayang. Yang hitam. Arsila coba ditunjukkan. Mana tadi hasil yang Arsila warnai, boleh ditunjukkan seperti ini? Mana coba hasil yang wow, iya, cepat sekali. Hebat Arsila sudah ya sayang. Jerome juga sudah. Wah, bagus. Oke, sambil menunggu teman-teman ya. Kita buat ada yang namanya Coba ada bahannya. pelangi. Wah, yang namanya pelangi juga. Pelangi sudah buat hasilnya. Mana tadi hasilnya? Hasil yang pelangi buat. Antar sobek. Kalau dipakein air kan bisa ke sini. Ah, ini dia. Wah, iya itu dia hasil buatan pelangi. Keren. Wah, hebat sekali. Nah, adik-adik, kita lanjut atau menunggu yang belum nih? Lanjut. Di sini, baru di sini, tapi yang di sini belum. Oke, yang satunya lagi Sadam warnai ya. Yang sisi satunya Sadam warna juga ya. Jadi warnanya ada di kedua sisinya.
Ada yang di sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalau sudah, gitu dong. oke. Kania tunggu 3 menit, boleh? Kania 3 menit. Nanti setelah itu kita lanjutkan kelas berikutnya ya. Tunggu temennya selesai tuh. Atar udah. Atar sudah. Coba Atar Kania mau lihat. Kania mau lihat. Wah iya Atar sudah. Bagus sekali. Atar nanti kertasnya boleh dilipat ya sayang ya. Dilipat seperti ini ya. Jadi tidak ada yang kosong gitu. Kalau kayak gini kan ada yang kosong. Atar lipat bagian kosongnya di belakang. Ali sudah? Sudah. Iya, coba lihat Miss kayak gini bilangin. Iya betul Ali bagus. Atar sudah bagus. Ali sudah sayang bagus. Arsil juga sudah ya sayang ya. Oke. Ada siapa lagi ya? Ada Nadia juga. Nah, oke, adik-adik. Kita tunggu 1 menit lagi ya. Kalau yang sudah boleh pegang dulu ya, Kania. Ya sayang, siapa itu yang memanggil? Kania, lihat nih. Ya sudah. Siapa itu? Kania nggak kelihatan siapa itu yang bicara? Pengen nanya. Ya, silakan. Sudah, ya. Oke. Oke. Satu aja nggak apa-apa. Buat satu saja boleh. Udah. Kalau sudah berarti oke. Adik-adik sekarang kita mute dulu suaranya sama mikrofonnya kita matikan lagi. Ceklik. Mikrofonnya boleh dimatikan lagi sama-sama semuanya. Nah, oke, supaya suara Kania terdengar jelas ya. Kalau sudah semua nih adik-adik sudah membuat seperti ini, sekarang kita siapkan 2 buah gelas. Seperti ini ya, 2 buah gelas. Lalu kita isi air dengan ukuran yang sama. Jadi kita tambahkan air di gelas. Kita tuangkan air di gelas. Kalau sudah kita tuangkan air di gelas, nah seperti ini adik-adik ya, airnya sudah Kania tambahkan nih di gelas. Lalu sekarang kita mau mencelupkan tisu yang ada yang tadi sudah kita beri warna spidol ke dalam air yang tadi sudah kita tuang ke dalam gelas. Caranya seperti ini adik-adik, kelihatan? Nah, kita masukkan perlahan-lahan sebuah tisunya ke dalam 2 gelas air yang sudah ke dalam 2 gelas yang sudah berisi air. Nah, ini sudah Kania celupkan ya adik-adik ya. Kita lihat pelanginya perlahan-lahan akan muncul nih adik-adik. Terlihat? Nah, tisu yang tadinya putih di tengah-tengah perlahan-lahan terisi. Wah, mana coba Kania lihat Fatir. Kita lihat pelanginya mulai muncul satu persatu nih adik-adik. Sedikit demi sedikit lama-lama tisunya jadi penuh dengan warna pelangi. Siapa yang sudah? Siapa yang berhasil? Wah, mana? Wah, Mevi sudah ya? Fatir sudah. Mevi berhasil. Nah, kalau sudah naik semua warnanya, akhirnya kertas putihnya jadi berwarna pelangi semua adik-adik. Seperti itu caranya. Mudah dan menyenangkan ya melakukannya ya. Nah, wah, Mevi bagus sekali. Bisa melihat.
jadi pelangi. Kenapa airnya jadi warna kuning dah? Warnanya sesuai dengan yang adik-adik buat ya. Siapa itu yang sudah? Boleh Kania lihat. Coba. Mana Algifari? Oke. Algifari sudah ya. Wah, Algifari sudah. Bagus sekali. Jerome sudah? Pakai Jerome sudah? Kania? Wow, bagus-bagus ya. Oh ya, Pak. Nah, wah iya punya Jerome juga sudah ya. Bisa. Nah, punya aku. siapa yang berhasil? Siapa yang berhasil? Wah, yang berhasil kita bilang sama-sama yuk. Yang berhasil kita bilang sama-sama. Alhamdulillah berhasil. Sama-sama ya. Yang sudah berhasil kita bilang sama-sama. 1, 2, 3. Atau semuanya. Berhasil. Nah, senang sekali adik-adik semuanya semangat nih berhasil membuat percobaan pelangi. Hebat sekali. Adik-adik, kalian mau tanya, kenapa sih kok kertas yang tadinya putih di tengah-tengah itu akhirnya jadi bisa berwarna? Padahal kan tadi kita tidak memberi warna di bagian tengah kertasnya. Kenapa ya? Ya. Aku bisa membuat ini pelanginya, soalnya aku nggak punya kertas tisu. Oke, tidak apa-apa sayang yang tidak bisa membuat saat ini, tidak bisa membuat hari ini, boleh mencobanya besok ya. Tapi jelek, Kak. Nah, sekarang Kania mau tanya, adik-adik, Aku boleh? pinknya jadi nggak kelihatan. Pinknya jadi nggak kelihatan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa sayang. Itu Nanti bisa dicoba lagi ya. Nah, sekarang kalau yang mau menjawab, airnya jadi hijau, Fatimah airnya jadi warna hijau. Oke, Kania mau bertanya, adik boleh raise hand ya kalau mau menjawab ya. Jadi nggak berebutan jawab nih, supaya kita bisa dengar dengan jelas suara adik-adik yang menjawab. Pertanyaannya adalah, kenapa bagian kertas yang tadi di tengah berwarna putih itu bisa jadi berwarna juga adik-adik? Ada Emi sama Meva, boleh Mevi. Emi sama Mevi boleh menjawab. Emi dulu, silakan sayang. Karena gimana Emi? Aku berhasil, Miss. Iya sayang, berhasil. Nah, Kania mau. Oke, Kania mau Oke, silakan Mevi. Mevi mau menjawab? Itu nambah-nambah melulu nih. Nambah-nambah melulu warnanya ya. Nah, jadi penjelasannya adik-adik, kenapa bagian kertas yang putih tadi ketika kita celupkan ke air jadi ikut berwarna, padahal yang kita warnai hanya kedua sisinya saja. Karena air dapat bergerak naik melalui permukaan yang berpembuluh halus seperti kertas tisu ini. Jadi ketika kertas tisu yang kering kita celupkan ke dalam air akan meresap dan akan membasahi bagian yang kering tadi. Walaupun bagian putih tadi kita tidak celupkan ke air, bagian putih tengahnya juga lama-kelamaan akan basah karena gerakan naik air yang terus meresap
di kertas tisu tersebut. Dan warna-warna yang sudah kita berikan di bagian pinggirnya terus naik sampai ke bagian tengah. Jadi warnanya ikutan juga dan akhirnya semua permukaan jadi berwarna. Tidak ada lagi yang berwarna putih dan kita jadi bisa membuat warna pelangi di kertas tisu yang tadinya putih kosong. Seperti itu penjelasan sederhananya adik-adik. Apakah adik-adik senang dengan percobaan hari ini? Senang. Nah, kalau begitu, ya sayang silakan yang mau bertanya ya. Kalau apa kan? Kalian nggak kedengeran? Itu Kalau lama-kelamaan warnanya kelamaan itu jadi apa airnya? airnya juga jadi ikutan berwarna karena warna yang dari spidolnya akhirnya tercampur dengan air. Jadi airnya ikutan berubah warna ya. Seperti tadi punya Mevi berubah jadi orange, terus Fatimah berubah jadi hijau. Lalu teman-teman yang lain juga berubah. Nah, ini Kania juga loh. Tuh, air Kania juga berubah warna. Apanya bikin 3 sayang? Warnanya? Ya, soalnya aku gak ada. Boleh? 3 warna juga boleh. Aku gak ada. Udah berhasil. Sudah berhasil. Wah, hebat. Oke, adik-adik. Ya, sayang. Aku tapi ngambil Ya. gak ada plastik tisu. Udah kertas tisu Oh. jadinya aku nggak jadi bikin. Tuh jadinya gak ada. Gak ada kertas tisu nggak apa-apa. Nanti dicoba ya kalau misalnya di rumah sudah ada kertas tisu ya. Jadi tidak apa-apa kalau adik-adik belum bisa mencoba hari ini, masih bisa dicoba besok atau lusa atau kapan saja saat adik-adik sempat bisa ajak orang tua untuk mengerjakannya bersama-sama di rumah. Nah, demikian percobaan sederhana kita. Kita panggil Kak Risa lagi yuk adik-adik yuk. Kak Risa. Wah, tadi banyak banget nih yang berhasil. Siapa ya tadi yang berhasil? Tunjuk tangan. Aku. Banyak banget yang berhasil ya kan ya. Kak Risa. Hebat ya Kak Risa ya. Sudah berhasil mengikuti percobaan kita. Terus adik-adiknya hebat-hebat semua karena berhasil. Tadi gimana Kak Risa kalau berhasil? Bilangnya gimana Kak Risa? Alhamdulillah berhasil. Berhasil. Oke, sekali lagi terima kasih Kania atas waktunya dan santai-nya. Sama-sama. Terima kasih Kak Risa. Balik lagi teman-teman. Menyenangkan sekali ya kegiatan kita hari ini. Semoga banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Nah, dengan berakhirnya dongeng dan fun science dari Kak Ina, maka berakhir pula hari ini. Sekali lagi kakak ucapkan terima kasih kepada Ibu Evita, Bu Sari, Kak Nia, dan seluruh tim perpustakaan yang sudah membantu acara hari ini. Tidak lupa juga kepada teman-teman dari TK dan SD Bunaya, serta guru yang mendampingi hari ini. Keren-keren banget nih. Nah, terima kasih juga sudah mengikuti acara literasi dan fun science. Sehat selalu, tetap Karisa. ya. Karisa. Ya. Aku sobek. Ya. Aku sobek. Enggak apa-apa. Nanti bisa bikin lagi ya setelah acara ini. Sehat selalu, tetap semangat, dan terus membaca ya teman-teman. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan SD saya. Dadah.